Hola, buenos. Baik lagi dengan gua Gian, and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini, gua akan membahas seputar film yang ada di layanan streaming. Dan sekarang, gua mau bahas film yang berjudul Aterrados. Gua ingatkan di sini adalah spoiler konten. No tiene que tener sangre en las manos, no en este lugar. Ini adalah spoiler konten. Film ini bercerita tentang ada perumahan misterius yang menyebabkan kematian istrinya Blumetti dan anaknya Alicia. Namun ternyata setelah didatangi oleh sekelompok paranormal activity, entah apa yang menyebabkan perumahan ini menjadi sangat angker dan sangat berbahaya dan terkutuk. Oke, kita masuk ke dalam plot. Jadi guys, ini adalah film horor dari Argentina. Film ini juga bisa lu tonton di Netflix. Nah, perasaan yang gue temukan ini ketika nonton film ini sebenarnya bukan menangin segi ceritanya sih, tapi bagaimana film ini nge-build up horornya. Film ini cukup punya trik yang keren. Nah, di dalam breakdown ini gue akan ngebahas bagaimana jump scare itu adalah sebenarnya sebuah finishing touch. Namun tensi yang ada di dalam film horor sebenarnya adalah suara dan antisipasi. Sebelum gue masuk ke situ, film ini secara konstruksi horornya tuh bagus banget loh guys. Orang-orang tuh nggak pada stalling, nggak bertindak bodoh ketika horornya masuk, mencari bantuan selagi bisa. Logikanya tuh jadi main. Jadi ketika lu ngeliat danger ada di depan lu, ya lu jangan samperin. Sehingga situasi yang hadir di dalam build up horornya adalah lo yang dikejar, bukan lo yang sengaja jalan menuju perangkap. Sehingga dari pondasi itu, establishnya tuh jadi bagus. Ketika memang dalam film ini tuh hantunya tuh dibikin nggak bisa ngeliat kita, tapi somehow dia tuh bisa merasakan keberadaan kita. Jadi guys, walaupun di dalam film ini ada karakter yang bernama Walter dan di depan mata dia itu adalah ada hantunya, tapi si creature tuh tetap crawling, dia tuh tetap mencari. Kecuali kalau misalnya si orang itu atau si Walter tuh secara belak-belakan dia ngasih tahu banget presence gua. Ibarat kayak kalau misalnya mata gua ketutup pun juga kalau misalnya dia terlalu menunjukkan keberadaan dia, gue juga bisa tahu lo tuh di situ. Nah, dengan apa film ini mengcapture horornya? Yaitu dengan cara seberapa sadar si hantu dengan kehadiran manusia atau si protagonisnya. Nah, jadi teknik tensi horor yang seperti ini sebenarnya tuh 11-12 sama yang dilakukan sama A Quiet Place, Alien franchise. Yang dimana kita tuh tahu skakmat atau enggaknya tuh adalah via suara dan via antisipasi. Jadi entah seberapa dekat jarak monsternya, dia itu mendekat atau menjauh, ada di belakang kanan atau di belakang kiri. Nah, kenapa sumbernya itu harus di belakang? Karena untuk menjalankan atau mengaktifkan elemen kedua, yaitu antisipasi. Nah, antisipasi di sini adalah selain nunjukin memang build up horornya, tapi juga bisa menghilangkan jawaban pasti apakah tokoh ini tuh bakal hidup atau bakal enggak. Kalau film ini dari awal memang mau nunjukin monsternya itu di depan mata, pasti kan tokohnya mati kan, kecuali memang tokoh utama yang super duper lucky. Jadi di dalam film ini, antisipasi juga dibuat untuk sebuah misinformasi. Jadi dengan kesempatan yang dilahirkan bahwa tokoh kita tuh nggak mungkin langsung mati, itu ngasih perasaan ke audiens bisa jadi monsternya tuh nggak lihat. Karena menurut gua, elemen horor sebenarnya adalah kejadian yang mendesak dibungkus dengan ketidakpastian. Sehingga jump scare itu fungsinya cuma menjadi finishing touch doang untuk ngasih tahu ke audiens bahwa sebenarnya wahananya sudah selesai. Jadi banyak guys, film horor itu memang menggunakan jump scare itu sebagai elemen utama dalam horornya. Sehingga dampak yang hadir itu adalah satu hantaman besar tapi singkat. Sedangkan sebenarnya horor itu terletak dalam atmosfer, menyayat perlahan. Yang penting tuh eskalasi tense-nya. Nah, kenapa suara sering dijadikan elemen utama untuk build up teror? Karena no visual. Berarti cerita tuh ngelepas kenyamanan audiens untuk tahu sebenarnya apa sih yang mesti diantisipasiin. Di film Aterrados contoh nih, waktu adegan si jasad anak kecil ada di meja makan. Kan disitu kan kayak mau menghadirkan antisipasi ketika jasadnya itu bakal bergerak gitu pas kameranya nggak deket. Tapi apa yang film ini lakukan, kalau misalnya lu sadar, bahkan ketika jasad anak kecil itu bergerak, caranya adalah dengan off screen, tapi audio doang ditunjukkan dengan gelas susu tumpah. Nah, kenapa film ini lebih milih no visual? Padahal kan kalau misalnya diliatin juga kan sama seremnya gitu ibarat. Jawabannya tentu adalah untuk menghadirkan si misinformasi itu. Ketika semua terlalu ditunjukkan, dampak negatif yang hadir dalam terornya adalah audiens tuh jadi tahu cara kerja terornya dan jadi punya antisipasi nih bagaimana caranya untuk tidak takut ketika ditakutin. Tapi dengan no visual, sampai akhir cerita, sampai akhir film kan kita bahkan gue pun nggak tahu nih si jasad anak kecil di adegan itu tuh bahkan apakah dia dirasukin atau mungkin dia digerakkan seperti boneka, kita nggak pernah tahu itu sampai akhir film. Karena di dalam film Aterrados, creature sebenarnya kan adalah si kakek-kakek bugil segede lemari dan si tangan tajam itu kan. Nah, ketika mereka hadir dalam teror baru tuh, mereka menggunakan elemen audio sebagai antisipasinya. Oke, kita masuk ke dalam cast. Kita ada Maximiliano Gione sebagai Funes, Norberto Gonzalo sebagai Yano,
Demian Salomon sebagai Walter, dan Elvira Oneto sebagai Albrecht. Film Aterados disutradarai oleh Demian Rugna. Gue suka banget nih ketika dia tuh nge-take out antisipasi audiens ketika terornya tuh masuk. Jadi seakan-akan mau ngasih tahu informasi penting, kita jadi fokus, padahal sebenarnya mau ngecoh. Oke, kita masuk ke dalam rating. Untuk kasih lahir, gue rate film ini 7/10. Untuk film horor ini menurut gue bagus banget dalam teknik terornya. Namun menurut gue kalau misalnya yang kurang di sini adalah justru di segi ceritanya. Karena menurut gue tuh film ini sebenarnya nggak nyelesain apa-apa, nggak reveal apapun, bahkan sampai film selesai cerita tuh nggak bergerak. Yang ada tuh cuma ada variasi terornya masuk, karakter baru masuk, si paranormal itu masuk, and then what next? Ya udah gitu, ceritanya selesai dengan sebuah misteri lagi. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalkan punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan kalau misalkan punya pendapat sendiri tentang film ini atau punya rating sendiri tentang film Aterados, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club kalau misalkan kalian suka sama konten ini. Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen lu yang emang nonton film horor, yang pengen Netflix party nonton film horor. Share. Kita berikan film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah.